Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian LKI yang dirahmati Allah, baik yang berada di Masjid Al-Ikhlas ataupun yang berada di rumah yang hari ini sedang menyaksikan siaran kami live streaming di Facebook LKI dan juga di YouTube LKI Lamongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua kesehatan, kelapangan rezeki, dan juga keistiqomahan. Amin. Pada malam hari ini kita bersama Ustadz Mujibur Rahman SPDI. Beliau menggantikan Ustadz Hambal karena pada malam hari ini Ustadz Hambal kurang enak badan, lagi sakit. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Dan juga tadi Ustadz Mujib juga ngasih tahu saya, waduh hakiki ya kurang enak ya aku. Ya, wes mudah-mudahan diparingi kesehatan. Amin. Alhamdulillah bisa hadir dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa menambah kesehatan dan mudah-mudahan dengan sakitnya beliau tadi sebagai penggugur dosa-dosa. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini tema yang akan dipilih yaitu tentang dahsyatnya zikrullah. Karena kelihatannya sepele, zikir itu kelihatannya sepele, tetapi kita pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas ternyata zikrullah itu sangat dahsyat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di sesi terakhir kita buka sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Dan yang ada di rumah barangkali kurang jelas, nanti silahkan ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Mujibur Rahman. Langsung saja kepada beliau Ustadz Mujibur Rahman SPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan sholat maghrib, kemudian kita lanjutkan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang minulya, kita semuanya bisa tolabul ilmi. Ini hendaklah di dalam hati kita tanamkan ini murni nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
dengan nikmat thalabul ilmi menika kita saged ngelampahi kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain dan kita bisa menghindari kebatilan-kebatilan. Malam ini kita bahas tentang zikrullah. Az-zikru itu fil lughah secara bahasa ziddun nisyan, kebalikan daripada lupa. Jadi zikir secara bahasa itu kebalikan daripada lupa. Kemudian makna zikir fi syar'i, makna zikir menurut syara' huwa kullu qalbin, setiap hati, au fi'len atau setiap perbuatan, au qaulen atau setiap ucapan, alladzi yuqarribu ilallahi azza wa jalla, yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna zikir ini secara umum menurut syara itu semua saja, setiap hati, perbuatan, ucapan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikrullah. Berarti zikrullah ini ada 3 macam: az-zikru bil qalbi, az-zikru bil qaul bil lisan, az-zikru bil fi'li. Jadi ada zikir dengan hati, zikir dengan lisan, zikir dengan perbuatan. Ini yang kita nukil dari Syekh Utsaimin. Kemudian apa zikir dengan hati itu? Az-zikru bil qalbi ayyatafakkarul insanu fi asma'illah, yaitu manusia bertafakur, manusia memikirkan, merenungi di dalam nama-nama Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa ahkamihi dan hukum-hukumnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya, wa ayatihi dan ayat-ayatnya. Jadi yang dimaksud zikir dengan hati yaitu kita merenungi ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah atau ayat syariah. Kita merenungi suatu hukum, itu termasuk zikir bil qalbi. Beliau Syekh Utsaimin kemudian menukil surat Ali Imran ayat 191 ketika menerangkan ulul albab, orang-orang yang cerdas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang cerdas itu orang yang zikir kepada Allah baik dalam posisi duduk, berbaring, berdiri, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Jadi termasuk orang yang cerdas adalah orang yang zikir di dalam semua keadaan, dan dia zikir tersebut berupa diantaranya tafakur kepada penciptaan langit-langit dan bumi. Ini az-zikru bil qalbi. Kemudian az-zikru bil af'al, zikir dengan perbuatan-perbuatan, itu adalah kullu fi'lin yuqarribu ilallahi kal qiyami fi shalah war ruku' was sujud wal qu'ud wa ghairi dzalik. Zikir dengan perbuatan itu semua perbuatan anggota badan kita yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik perbuatan tersebut salat, sujud, duduk, dan perbuatan-perbuatan yang lain, atau menyingkirkan duri di jalan. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka masuklah termasuk dalam pengertian zikir secara umum. Kemudian beliau
Syekh Utsaimin menukil dalil yang dijadikan dasar bila adzikru bil af'al, zikir dengan perbuatan itu masuk disebut zikrullah. Misalnya ten surat Toha ayat 14, innani anallah, sak temene aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimi sholata, dan dirikanlah sholat, li zikri, untuk zikrullah kepadaku, untuk zikir kepadaku. Ini menunjukkan sholat itu adalah perbuatan anggota badan. Disebutlah sholat tersebut adalah zikri, untuk mengingat aku. Jadi ini diantara dalil bahwa al-af'al, perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu disebut zikrullah. Kemudian adzikru bil lisan. Nah, zikir dengan lisan, inilah sebenarnya zikir yang dimaksud secara khusus itu adalah adzikru bil lisan. Walaupun secara umum syariat kadang-kadang menyebut zikir dengan hati, berpikir dengan hati, itu termasuk zikrullah. Juga perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah disebut zikrullah, tetapi secara khusus zikrullah itu kebanyakan digunakan adalah adzikru bilisan, yaitu zikir dengan lisan. Kemudian pertama di antara keutamaan zikir, jadi zikir ini kadang-kadang sebagian orang itu yang tidak mengenal dianggaplah hal biasa. Jadi nanti kalau kita sudah mengenal zikir, kita akan sangat sekali suka zikrullah. Jadi zikir itu sesuatu yang murah, umpama makanan harganya sangat murah, tapi rasanya melebihi rasa makanan dimanapun mahalnya, sehingga nanti kita mungkin akan mengutamakan zikrullah. Pertama di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, ingatlah kalian semuanya kepada Allah, zikron katsiron, dengan zikir yang banyak. Wahai orang-orang yang telah aku berikan nikmat terbesarku, nikmat iman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan suatu panggilan yang sangat terhormat, yaitu orang-orang yang beriman. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Maka ketika kita semakin banyak berzikir kepada Allah, semakin lekatlah keimanan yang kuat kepada kita. Semakin lemah kita berzikir kepada Allah, semakin melemahlah sebutan iman di dalam diri kita. Kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, apabila di dalam Al-Quran Allah berfirman dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga kalian, karena ada suatu kebaikan yang akan Allah perintahkan, atau ada suatu kejelekan yang akan Allah larang. Dan ini kebaikan. Udzkurullaha zikron katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ulama ketika menafsirkan ayat ini, kita di dalam ayat ini diperintahkan untuk zikir yang banyak, dan tidak disebutkan zikir yang banyak itu sampai berapa, tidak disebutkan. Ketika Allah menfardhukan sholat, misalkan sholat maghrib, kita ada batasannya, paling berapa menit selesai. Dan ketika ada halangan bagi perempuan, ada haid atau nifas,
maka tidak diperintahkan bahkan dilarang untuk sholat. Tapi zikrullah ini kita diperintahkan oleh Allah dengan zikir yang banyak, tidak terbatas, tidak ada batasan. Kalau kita selesai sholat, selesai sudah. Kita selesai siam misalkan malamnya, sudah kita selesai sudah. Tapi zikrullah itu diperintahkan siang malam, bahkan menit, detik, jam kita diperintahkan zikir yang banyak dan tidak ada uzur. Jadi ini berdasarkan ayat, diantara dalil yang dijadikan dasar bahwasanya zikir itu diperintahkan baik orang itu dalam posisi suci setelah wudhu, ataupun dalam posisi junub, ataupun dalam posisi hadas kecil. Dan ini juga dijadikan dalil, walaupun ada dalil-dalil yang lain, bahwasanya membaca Al-Quran itu tidak dibatasi bagi orang yang suci saja, semuanya diperintahkan untuk membaca Al-Quran, karena diantara membaca Al-Quran itu bagian dari zikrullah. Kemudian yang kedua, kenapa kita diperintahkan zikrullah? Di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan satu golongan musuh, fasbutu, maka tetap teguhlah niat untuk berperang, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, mudah-mudahan kalian beruntung. Jadi walaupun kita posisi jihad pun, kita tetap diperintahkan untuk zikrullah yang banyak, karena zikrullah itulah la'allakum tuflihun, kalian akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Orang yang ahli zikrullah pasti beruntung. Jadi ini bisa dipastikan karena memang Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran. Jadi siapapun, tidak pandang orang kaya, tidak pandang orang miskin, tidak pandang orang sakit, tidak pandang orang sehat, ketika dia zikrullah, maka dia akan beruntung dunianya juga akhiratnya. Semakin banyak zikrullah, semakin besar keberuntungan yang dia dapat. Kemudian zikrullah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ala, ingatlah, bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah lah hati-hati akan menjadi tenang. Jadi ulama ketika menafsirkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah, dengan mengingat Allah hati-hati akan menjadi tenang. Ini bidzikrillahi tatmainnul qulub, ini mestinya susunannya, ini susunannya secara susunan nahwu adalah ala tatmainnul qulubu bidzikrillah, ingatlah hati-hati akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Jadi bidzikrillah itu belakang, fi'il fa'il, kemudian maf'ul bih atau jar majrur ini ta'aluk kepada tatmainnul qulub, tatmain. Tapi ini didahulukan, ini oleh para ulama menunjukkan bahwasanya tidak ada ketenangan yang hakiki, tidak ada ketenangan yang hakiki kecuali dengan zikrullah. Mungkin ada orang yang tenang ketika dia mempunyai harta, itu adalah ketenangan yang menipu.
ada orang yang tenang mungkin dengan badan sehat, itu adalah ketenangan yang tidak hakiki, ketenangan yang menipu. Jadi ketenangan yang sesungguhnya itu adalah dengan banyak zikrullah. Syekh Utsaimin beliau mengatakan, jadi ketika menghubungkan sifat tenang dengan zikrullah, zikrullah penyebab hati menjadi tenang. Semakin banyak orang zikrullah, semakin banyak waktunya untuk zikrullah, semakin kesedihan-kesedihannya, ketakutan-ketakutannya itu akan diangkat oleh Allah. Semakin tenang. Jadi semakin kita ini ya mungkin sering untuk zikrullah, maka semakin pula ketakutan kita, kesedihan kita itu akan diangkat oleh Allah, diganti menjadi hati yang tenang. Tapi sebaliknya, ini di dalam surat Toha, wa man a'radha an dzikri, dan siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling tidak mau zikir kepada aku, fa innalahu ma'isatan dzonka, maka sesungguhnya bagi orang tersebut kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang yang tidak ahli zikrullah, tidak zikrullah, maka kehidupannya akan sempit, walaupun bergelimang harta, walaupun badannya sehat, tapi pikirannya sumpek. Kemudian Rasulullah di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan ahli hadis yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang dia itu mengingat Robnya, dia itu zikrullah, walladzi la yadhkuru rabbah, dan orang yang tidak zikrullah, tidak mengingat Robnya, masalul hayyi wal mayyit, itu perumpamaannya seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi Rasulullah, karena orang yang zikrullah dan orang yang tidak zikrullah itu secara zahir kita tidak bisa melihat perbedaan yang nyata, maka dibutuhkanlah dibuat suatu misal, supaya misal yang bisa diindra, karena bagaimanapun ya tidak bisa dipungkiri melihat langsung, hadis Rasulullah saya lupa bunyinya, melihat langsung itu laisal khobar kal muayana, berita itu gak ngarekno melihat dengan sendiri, berita itu tidak bisa sama dampaknya dengan melihat sendiri. Maka ayat ini kita orang yang ahli zikrullah dan orang yang tidak zikrullah itu mungkin kita kurang jelas kecuali diperlihatkan secara melihat meripat. Kalau orang hidup dan orang mati kita secara meripat kita bisa melihat, ya. Tapi orang yang ahli zikrullah dan tidak ahli zikrullah itu kita tidak begitu jelas secara meripat, maka dibuatlah secara zahir, dibuatlah perumpamaan ini, ya. Bagaimana seperti hadis Rasulullah, laisal khobar kal muayana, berita itu tidak sama dengan melihat. Kemudian ada di dalam Al-Quran Musa, di dalam hadis itu juga dilanjutkan, Musa diberitahu oleh Allah ketika Musa itu tidak berada di kaumnya, diberitahu oleh Allah bahwa kaumnya telah menyembah patung anak sapi. Musa itu ini kan diberi kabar oleh Allah yang
tidak pernah berdusta. Tapi Musa tidak ada reaksi yang begitu jelas, padahal ini berita dari yang maha benar. Kemudian ketika Musa pulang, dia melihat sendiri kaumnya ini menyembah patung anak sapi. Maka jenggotnya Harun ini ditarik oleh Musa, kemudian kitab Taurat itu dilemparkan oleh Musa. Nah, ternyata pengaruh melihat sendiri ya itu tidak bisa ditandingi dengan berita, walaupun berita itu ya sudah benar, ya orang yang benar. Saya pernah goncean dengan teman saya ya teman saya yang terkenal, guru saya, guru bal-balan, ya nggak usah saya sebutkan namanya ya, karena ini goncean sepeda. Saya mau belok ke kanan ya, nah, wong dia yang gonceng kan mesti lihat sendiri kosong. Saya tetap lihat ini diomeng ya. Musuh gak ngandel saya ngaku iki musuh bodoh ya, aku mati dhisekan ya. Lah teringatlah hadis ini, laisal khobar kal muayana. Berita itu tidak bisa mengalahkan melihat sendiri. Nah, demikian juga hadis ini Rasulullah itu menyamakan orang yang ahli zikrullah itu dengan orang yang hidup. Orang yang tidak zikrullah itu disamakan dengan orang yang mati ya. Kalau orang mati lama kelamaan akan membusuk, akan berdampak yang tidak baik. Maka para ulama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah, az-zikru lil qalbi mislul ma'i lisamak. Zikir itu bagi hati, kanggone hati itu mislul ma'i lisamak, seperti air bagi ikan. Pentingnya zikir bagi hati itu sebagaimana pentingnya air itu bagi ikan. Bahkan sebagian ulama lagi menambah, hajatul qulubi ila zikrillah, kebutuhan hati-hati kita ini kepada zikrullah itu a'dhamu min hajatis samaki ilal ma', lebih besar dari kebutuhan ikan kepada air. Jadi kita tahu ikan itu kalau ada air mati. Demikian juga hati kita kalau tidak zikrullah itu mati. Nah, hidup itu bagaimana? Kalau kita ahli zikrullah, kita mendengar Al-Quran, mendengar ceramah, mendengar hadis dibaca, itu mudah untuk membenarkan, mudah untuk mengikuti, mudah untuk berbuat kebaikan, mudah mengikuti sunnah Rasulullah. Itu kalau orang itu ahli zikrullah. Kemudian ulama menambah lagi, innal abdanal ghafilin kuburun liqulubihim, sesungguhnya badan-badannya orang yang lalai itu adalah kuburan bagi hati-hati mereka. Jadi orang yang walaupun dia wujud penampilannya menarik ya, sudah rapi, tapi kalau dia itu orang yang lalai, tidak zikrullah, maka badan yang kelihatan bagus ini adalah kuburan bagi hati-hati mereka. Wa qulubuhum fiha, dan hati-hati mereka di dalam badan mereka kal amwati fil kubur, itu seperti orang yang mati di dalam kubur. Ada bahkan yang mengatakan lagi, jasadnya orang yang lalai adalah kuburan sebelum jasad itu dikubur. Jadi jasadnya orang yang lalai itu adalah kuburan sebelum jasad ini masuk kubur. Ini ya, makanya zikrullah itu satu hal yang luar biasa. Ini keutamaan zikrullah secara umum. Kemudian di dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Tabrani, Al-Hakim, Imam Ahmad, dianggap hasan oleh Albani.
dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ma amila adamiyun amalan, tidak ada amalan, tidak ada perbuatan anak Adam. Kalau bahasa perlafadznya itu ma amila adamiyun, tidak ada perbuatan anak Adam, amalan suatu perbuatan apapun, tidak ada perbuatan anak Adam, perbuatan manapun, ya, anjalahu min adzabillah, yang lebih bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah, min zikrillah, melebihi zikrullah. Jadi kita punya amalan banyak macam-macam, tapi kata Rasulullah, tidak ada amalan anak Adam dari berbagai macam amalan yang lebih bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah, ngungkuli atau melebihi zikrullah. Dalam arti zikrullah adalah penyebab terbesar orang selamat dari azab Allah. Jadi hadis ini tidak meniadakan amal-amal lain bisa menyelamatkan anak Adam dari azab Allah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya zikrullah itu penyebab terbesar orang itu selamat daripada siksa Allah atau bisa masuk surga. Kenapa? Jadi kita lihat zikrullah itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun, di mana ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dilakukan. Jadi misalkan zikrullah dengan berdiri, lari, berjalan bisa zikrullah, duduk, berbaring, semua bisa zikrullah. Dan keadaan manusia itu tidak luput dari berdiri, ya, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, yaitu dalam keadaan berdiri, ini mewakili juga berjalan dan lari, duduk dan berbaring. Ini kondisi manusia, tidak lepas dari tiga ini, dan zikrullah bisa dilakukan di dalam semuanya. Kemudian zikrullah ini adalah amalan yang paling murah, ya, paling murah, dan pahalanya lebih banyak dari amalan yang mahal. Nah, di dalam hadis nanti ada, ya, lebih baik daripada infak emas dan perak. Di dalam hadis riwayat Muslim dan ahli hadis yang lain, yusbihu ala sulama ahadikum sedekah. Setiap subuh, mulai subuh itu, setiap persendian anak Adam itu harus disodakoi. Di hadis yang lain, persendian anak Adam itu ada 360 persendian. Kita itu mulai subuh sampai tenggelam matahari dituntut untuk mensodakoi 360 persendian. Kemudian sahabat itu ada yang keberatan, wah nggak mungkin ya Rasulullah untuk mensodakoi. Jadi misalnya di zaman kita satu sodakoh 1000, padahal ini paling murah, ini sodakoh, satu sodakoh 1000, berarti membutuhkan 360.000 per hari. Nah, kita pasti keberatan, ya, mahal sekali. Ini untuk menebus, ya, persendian kita ini. Kemudian Rasulullah mengatakan kullu takbiratin sodakoh, setiap takbir sodakoh, satu kali takbir sodakoh, satu kali tasbih sodakoh. Panjenengan sedaya kira-kira milih mana, mengeluarkan 360.000 ataukah 360 tasbih. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 360. Kira-kira milih mana mensodakai persendian ini, 360.000 atau 300 tasbih atau 300 takbir tahmid? Pasti memilih 300 tasbih atau tahmid. Dan pahalanya, ya, di dalam hadis
riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dianggap sahih oleh Albani. Jadi dalam hadis yang lain, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal, sebersih-bersih amal, dan bisa mengangkat derajat dan lebih baik min infaqi dzahabi wal warik, lebih baik daripada infak emas dan perak. Maka kata sahabat mau. Maka jawab Rasulullah, zikrullah. Jadi zikrullah itu lebih baik daripada infak emas, infak perak. 360.000 dengan 300 tasbih untuk mensodakoi lebih afdal 360 tasbih atau takbir atau tahmid atau zikir-zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada zikir. Kenapa zikrullah itu lebih bisa menyelamatkan anak Adam dari neraka daripada amal-amal yang lain? Karena zikrullah itu amal yang paling murah. Jadi murah saja tidak mau, apalagi mengeluarkan uang untuk sedekah. Zikrullah itu amal yang paling mudah, tidak ada amal yang lebih mudah daripada zikrullah. Zikrullah itu amal yang sama-sama waktunya satu hari. Amal zikrullah, ya, zikrullah dengan lisan ini tidak akan tertandingi amal-amal anggota badan. Jadi misalkan anggota gerakan zikrullah dengan gerakan anggota badan itu tidak bisa ditandingi. Zikrullah bisa dilakukan dalam semua keadaan, sakit atau sehat, safar atau mukim, atau dalam keadaan junub, dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas. Ini bisa dilakukan. Makanya kalau orang itu dengan zikrullah saja itu sulit, maka amal-amal yang lain akan lebih sulit lagi dia kerjakan. Kemudian keutamaan zikrullah lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan ahli hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain dari Ibnu Abbas, bahwa suatu saat istri Rasulullah yang namanya Juwairiyah itu selesai sholat subuh itu zikir, kemudian Rasulullah berangkat keluar untuk suatu keperluan. Sampai Rasulullah itu kembali ke rumah, di dalam yang hadis yang lain qaribum min nisfin nahar, itu mendekati separuh siang. Memang tidak disebutkan jam berapa, kalau sekarang mungkin kita ukur jam berapa, tapi dulu tidak ada istilah seperti itu. Hanya istilahnya siang sudah meninggi, jadi mungkin bisa ditafsirkan jam 10 siang, jam 11 siang, atau jam 9 siang. Ketika Rasulullah kembali, Juwairiyah ini masih zikrullah. Jadi Rasulullah laqad mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha. Rasulullah tanglet, kamu sampai sekarang itu ketika aku berpisah denganmu kamu zikir, terus sampai sekarang ini saya lihat zikir, apakah terus menerus kamu zikir ini? Maka jawab Juwairiyah, "Na'am." Iya, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sungguh aku telah zikir tadi 4 kalimat 3 kali. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marot. Sungguh aku telah, sesudahmu ini aku telah zikir 4 kalimat 3 kali. Jadi walaupun zikrullah secara umum itu luar biasa, tapi kadang-kadang ada zikrullah itu yang lebih utama dari zikrullah yang lain. Dalam satu keadaan ada yang zikrullah membaca ini
dengan zikrullah membaca yang lain fadilahnya lebih besar ini. Karena Juwairiyah ini zikrullah mulai habis subuh sampai jam 10, sementara Nabi hanya mengucapkan zikrullah 4 kalimat diulang 3 kali. Maka kata Rasulullah, itu ucapan saya, zikir saya tadi itu lebih baik, lebih berat daripada zikirmu mulai pagi sampai jam 10. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan, ya, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi. Bisa disambung, misalkan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu diulang 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Atau sendiri-sendiri, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi ridha nafsi 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi zinata arsi 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati 3 kali. Zikir ini itu lebih afdal daripada zikir sesudah subuh sampai jam 10 yang tidak disebutkan zikir ini. Oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan hadis ini. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi, itu maknanya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluknya. Hadis ini memberi kabar bahwa Allah itu punya hak terhadap kita untuk kita ini bertasbih, bertahmid sebanyak makhluknya Allah. Jadi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah sebanyak makhluknya. Ini kabar dari Allah kepada kita bahwasanya kita punya, Allah punya hak terhadap kita supaya kita bertasbih kepadanya, bertahmid kepadanya sebanyak makhluknya. Dan tidak mungkin kita bisa bertasbih, bertahmid walaupun seumur hidup sebanyak makhluknya Allah. Jadi menungso mawon, ya manusia saja berapa miliar, kemudian belum semut, belum kerikil, ada pasir, nggak akan mungkin. Tapi hadis ini juga memberitahu kepada kita dengan rahmat Allah, dengan ucapan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi 3 kali, itu sudah dianggap oleh Allah kita bertasbih, bertahmid sebanyak makhluknya Allah. Nah, ini dengan rahmat Allah. Makanya ini harus kita baca. Azan. Pujian. Kemudian subhanallahi wa bihamdihi ridha nafsi, itu maknanya maha suci Allah, segala puji bagi Allah seridho dirinya. Ini kabar dari Allah bahwa Allah punya hak kita bertasbih, kita bertahmid sampai Allah itu ridho. Nggak ngerti berapa banyak kita harus bertasbih, bertahmid, berapa ikhlasnya kita bertasbih, bertahmid sampai Allah ridho. Tapi dengan rahmat Allah kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi ridho nafsi, kita dianggap bertasbih, bertahmid sampai Allah ridho. Kemudian subhanallahi wa bihamdihi zinata arsi, maha suci Allah, segala puji bagi Allah sebesar arsnya. Ini Allah memberitahu kita punya kewajiban untuk bertasbih, bertahmid kepada Allah seberat arsnya Allah. Jadi arsnya Allah adalah makhluk terbesar, dan ini juga rahmat dari Allah. Kita membaca subhanallah wa bihamdihi zinata arsi 3 kali, dianggap kita bertasbih, bertahmid seberat arsnya Allah. Kemudian subhanallah wa bihamdihi midada kalimati, itu
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah sebanyak tinta kalimatnya. Saya kira cukup ya. Ditutup apa? Oh ya. Ya, silakan kita break dulu. Barangkali ada yang batal wudhu bisa ambil air wudhu dan kembali ke tempat semula. Saatnya sholatnya azan isya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo bapak ibu barangkali ada yang ditanyakan tentang bab zikrullah. Monggo. Mic-nya, mic. Pak Wafik. Agak maju enggak apa-apa. Agak maju enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, dalam hadis yang Ustaz sebutkan tadi tentang kewajiban kita untuk bersedekah terhadap 360 persendian itu, dan semua bisa dibayar dengan zikrullah. Dan saya pernah mendengar juga bahwa semua itu bisa dibayar juga dengan 2 rakaat sholat duha, Ustaz. Apa benar ini? Itu yang pertama. Yang kedua, zikrullah yang antum contohkan tadi, subhanallah wa bihamdi adada khalqi 3 kali, subhanallah wa bihamdi ridho nafsi 3 kali, subhanallah wa bihamdi zinata arsy 3 kali, dan kemudian subhanallah wa bihamdi midada kalimati subhanallah wa bihamdi 3 kali. Itu ada waktu-waktu tertentu, misalnya itu termasuk zikir pagi, untuk zikir pagi dan petang, atau bebas kapan saja Ustaz, atau gimana? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung. Ya, untuk sholat duha 2 rakaat, yaitu di dalam hadis itu juga disebutkan ya, dan mencukupi wa yujzi'u min dzalika rakaatani minadz duha, dan mencukupi dari demikian itu 2 rakaat dari duha. Jadi maksudnya kalau tidak kita kerjakan tasbih sebanyak 360 ya, atau kita tidak bersedekah, maka cukup kita sholat duha 2 rakaat. Kemudian untuk yang kedua, hadisnya itu memang tidak menyebutkan waktu-waktunya, sehingga sebagian ulama ini saya baca, ya kita baca juga tidak ada waktu-waktunya, karena tidak disebutkan itu khusus waktu pagi atau sore. Hanya kejadian itu memang kejadian di waktu pagi, dan ketika Juwairiyah ini zikir mulai habis subuh sampai, ya kira-kira ini hanya tafsiran kira-kira saja, sampai jam 10, itu kemudian Nabi mengatakan, tadi saya sudah zikir 4 kalimat, diulang 3 kali, dan itu lebih afdol, lebih banyak pahalanya daripada yang sambian zikir dari pagi sampai jam 10. Ini tidak menyebutkan waktu-waktunya. Jadi boleh misalkan dibaca habis sholat, atau dibaca ya, kalau saya sering saya baca, saya mau tidur saya baca, saya habis sholat saya baca ya. Saya memang setelah mempelajari zikrullah itu tidak kering dari zikrullah ya, karena saya sudah merasakan sendiri ya fadilah daripada zikrullah. Semakin panjenengan ahli zikrullah, semakin bisa merasakan, dan itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak ahlinya. Sebagaimana orang yang ahli ru'ya dengan yang tidak ahli ru'ya tidak akan bisa ya, kalau sudah ahlinya dia akan ngerti ya. Itu ya, jadi saya ikut pendapat sebagian itu boleh diucapkan kapanpun karena tidak ada pembatasan. Sudah, ini ya, monggo satu lagi. Monggo. Ya, kalau nggak ada, saya Ustaz yang tanya Ustaz. Dari pemaparan Ustaz tadi, Ustaz Mujib, yaitu tentang dahsyatnya zikrullah, kan luar biasa.
Tentu ketika kita mengajak orang lain zikrullah juga kita akan mendapatkan pahala, Ustaz. Iya. Nah, terus bagaimana ketika kita zikrullah ini memakai pengeras suara, corong atau sejenisnya, supaya apa? Supaya nanti zikrullah kita ini didengar orang banyak dan diikuti oleh orang banyak, sehingga ketika diikuti orang banyak akan mendapatkan sebuah syafaat, sebuah kedahsyatan daripada zikrullah itu tadi, Ustaz. Jadi bisa semarak zikrullahnya. Ya itu, terima kasih. Ya, yang ditanyakan bagaimana kalau zikrullah itu pakai speaker atas lah. Iya, supaya mendakwahkan. Iya. Apakah malah termasuk bid'ah juga gitu, Ustaz? Iya. Karena pada zaman Nabi kita tidak menjumpai ya zikir itu dengan suara keras, itu tidak pernah menjumpai. Walaupun ada ya dari riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi zikir itu setelah sholat itu Ibnu Abbas itu mendengar. Tapi bukan ya sama dengan tadilah kita menunggu azan dan iqamah, ada yang baca Al-Quran, ada apa ya, hanya sekedar mendengarkan dirinya sendiri, tapi kan tidak tertutup ada yang lain mendengarkan. Bahkan di hadis yang lain itu ketika ada sahabat yang keras, maka Nabi mengatakan kamu itu menyeru kepada yang tidak tuli. Jadi kesimpulannya, kalau ingin menularkan ilmu tentang zikrullah atau ilmu yang lain, ya bukan berarti kita memakai segala cara. Kalau memang itu baik di zaman Nabi, pasti Nabi akan melakukan zikrullah dengan suara keras supaya masyarakat didengar. Beda dengan azan. Di riwayat itu azan, riwayat-riwayat hadis, azan itu kenapa berada di tempat tinggi dan dipilih suara yang keras? Karena memang azan itu harus suara yang keras. Jadi ada nanti azan ya bagian zikrullah, tapi ada zikrullah yang dikecualikan untuk pelan ya seperti itu. Atau mungkin haji misalkan ya, labbaik Allahumma bi hajjin, aku penuhi panggilanmu haji. Ini keras, beda dengan nanti sholat ya. Kalau haji umrah keras nggak apa-apa, tapi kalau nanti sholat tidak boleh ya, usolli fardhul maghrib misalkan, karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Iya, terima kasih. Berarti kalau keras nggak malah ganggu sebelah gitu ya. Satunya zikir malah berbeda-beda zikirnya juga malah ramai gitu ya, enggak konsentrasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mujibur Rahman SPDI. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua, dan barangkali ada yang kurang jelas nanti bisa jepri langsung kepada Ustadz Mujibur Rahman. Dari saya pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu saya sengaja ataupun tidak. Dan kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.